Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History Mistis. Kembali lagi saya akan membagikan cerita horor untuk kalian para pecinta cerita-cerita horor. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mendengarkan. Mendengar kisah korban pembunuhan terencana yang berakhir dimutilasi membuat kita bergidik ngeri dan merasa terbayang-bayang jika mendengar kisahnya. Ya, kisah ini benar-benar terjadi pada tahun 90-an dulu. Kisah ini bermula ketika seorang pria petualang yang menjelajahi kawasan hutan lindung di salah satu daerah yang tak bisa kusebutkan di sini. Sebut saja nama samarannya Kodri. Pada hari itu, Kodri yang sedang berpetualang di pedalaman kawasan hutan yang memiliki pemandangan alam yang begitu indah. Tekadnya yang bulat setelah mendengar kawasan hutan tersebut memiliki pemandangan alam yang begitu indah dan sangat sejuk udaranya, membuat Kodri sangat bersemangat dengan petualangannya kali ini. Setelah sampai di sebuah desa kecil, Kodri mengistirahatkan dirinya di salah satu tempat untuk para orang-orang yang ingin menjelajah hutan tersebut. Setelah istirahat, Kodri melanjutkan perjalanannya ke dalam kawasan hutan tersebut. Di pertengahan jalan, Kodri melihat ada dua jalan, yang satu lurus dan yang satu ke kanan, tetapi jalannya cukup rumit dan menurun. Akhirnya Kodri memilih jalan yang lurus, apalagi jalan yang lurus sering dilalui para petualang yang lain. Setelah sekitar 1 jam perjalanan mengikuti jalan lurus tersebut, akhirnya Kodri menemui keindahan yang langsung melihat dari atas pemandangan yang luas, dan di bawahnya ada sungai dengan batu-batuan yang besar. Setelah mencari tempat yang bagus untuk bermalam, Kodri membuat tenda untuk dirinya, dan tak jauh darinya ada beberapa orang yang ikut bermalam di kala itu. Sebelum Kodri tidur di malam itu, dia membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya dan sekaligus buat jaga-jaga dari hewan buas. Setelah siap melakukan tugasnya, dari kejauhan dilihatnya ada aktivitas jauh dari tempat bermalamnya. Karena posisi Kodri yang tinggi di atas bukit, ia dapat melihat semua aktivitas di bawah kaki bukit tersebut. Di malam harinya, Kodri yang tertidur bermimpi melihat rumah kecil diisi satu keluarga. Tetapi di mimpi itu Kodri melihat satu keluarga itu memiliki tubuh badan yang aneh, tak seperti biasa ia lihat sebagaimana manusia normal. Keesokan paginya, Kodri yang membuat sarapan untuk dirinya itu duduk tenang melihat ke sesuatu tempat yang jauh di bawah seperti dalam mimpinya. Kodri semakin penasaran dengan rumah tersebut. Tetapi Kodri harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Menuruni kaki bukit itu sekitar 2 jam berjalan kaki. Kodri yang semakin berpetualang akhirnya menyiapkan semua bekalnya dan mencari tahu rumah di bawah kaki bukit tersebut. Setelah mencari tahu jalan menuju rumah tersebut, Kodri sempat diingatkan kalau menuju tempat tersebut dirinya harus menuruni jalan yang cukup curam dan licin. Kalau belum terbiasa, tentu saja menjadi sebuah tantangan. Setelah mendapatkan jalan permulaan, ternyata jalan tersebut adalah jalan ke kanan yang sempat dia pilih antara lurus atau ke kanan sebelumnya. Tentu saja Kodri berpikir dia bisa dengan mudah melalui perjalanan itu. Dia sempat kesulitan dengan medan yang curam, menurun dan licin, apalagi jalan yang setapak, dan kalau tak hati-hati bisa membuat dirinya terjatuh. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya sekitar 200 meter, dia melihat rumah tersebut yang di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar, namun dengan pemandangan yang sangat indah, ditambah suara-suara burung dan sebagainya. Kodri yang tak sabar akhirnya cepat-cepat menuju ke rumah tersebut. Barangkali dirinya bisa singgah. Dan jika dilanjutkan lagi sekitar 30 menit, maka akan ditemukan sungai yang jernih dan bagus pemandangannya. Setelah berjalan mendekati rumah tersebut,
Kodri sempat mengurungkan niatnya untuk singgah seperti tak enakan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Apalagi melihat tak ada aktivitas keluarga tersebut atau menjalankan aktivitas sehari-hari menuju atas bukit. Dan akhirnya Kodri meneruskan perjalanan ke arah sungai yang didamba-dambakan banyak para petualang. Setelah sampai di sungai, Kodri tak bertemu dengan para petualang lainnya. Sepertinya mereka mengambil jalur lain menuju sungai. Karena di sepanjang perjalanan, Kodri menemukan siapapun. Ketika mandi di area pinggir sungai, Kodri sempat melihat dua orang yang mencurigakan. Tak seperti dengan gaya petualang lainnya, dan memiliki gelagat aneh. Seperti memasang wajah orang yang sedang panik atau kesal dan membawa tas samping yang besar. Tetapi hari itu, Kodri tak memperdulikannya, karena bisa saja itu orang-orang desa di atas bukit sana. Setelah menjelang siang, akhirnya Kodri menyudahi bersenang-senangnya dengan sungai yang indah tersebut. Setelah bergegas, Kodri melihat para petualang lain memang mengambil jalur yang lain, tetapi karena Kodri tak mengenal mereka, akhirnya dia tetap mengambil jalur yang melewati rumah yang dia niatkan untuk singgah tadi. Setelah sampai rumah tersebut, Kodri melihat sekeliling rumah dan berkali-kali mengetuk. Akhirnya mencoba untuk memanggil pemilik rumah tersebut dan tak ada jawaban. Hal aneh yang membuat Kodri takut adalah di depan pintu rumah tersebut mengarah keluar ada bekas jejak sandal dengan noda merah. Awalnya Kodri mau lari dari tempat tersebut, tetapi tiba-tiba Kodri mendengar suara lirihan seseorang dari dalam. Kala itu antara takut yang berdebar-debar dan penasaran membuat Kodri berpikir keras. Mungkin orang di dalam sedang perlu bantuan. Dengan menyiapkan pisau hunting miliknya untuk berjaga-jaga, Kodri dengan perlahan-lahan membuka pintu rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya dia melihat seseorang laki-laki parubaya ditemukan dalam keadaan mengenaskan dengan tubuh yang terpotong-potong. Menyaksikan pemandangan yang tak pernah dilihatnya seumur hidup membuat Kodri lemas dan bergetar bak orang yang cedera. Dengan menenangkan dirinya dan mengontrol emosi dalam keadaan menangis, Kodri masuk ke dalam dan dilihatnya dari kamar kecil. Sebelah kiri ada satu wanita parubaya dan dua anak gadis yang ditemukan dalam keadaan tubuh dengan luka hebat tak tertolong. Kodri langsung keluar dan berlari menuju ke atas bukit dan memberi informasi kepada masyarakat yang di atas. Di tengah perjalanan, di balik pohon, tiba-tiba ada seorang lelaki mengucapkan terima kasih kepada Kodri, dan tentu saja membuat Kodri semakin ketakutan dan berlari sekuat tenaga. Setelah sampai, akhirnya Kodri menceritakan semua apa yang dilihatnya. Warga desa yang mendengar berita tersebut berbondong-bondong menuju ke bawah kaki bukit, dan kepala desa melaporkannya kepada pihak petugas kepolisian. Setelah beberapa hari berlalu, setelah berkas penyelidikan keluar, ternyata pembunuhan tersebut akibat masalah lahan di antara keluarganya sendiri, dan pelakunya adalah adik korban sendiri, melakukan aksinya bersama teman-teman yang merupakan anak buah korban bekerja. Jadi, apa yang kita petik dalam cerita ini? Cerita ini mengingatkan kita agar jangan karena harta yang tak seberapa membuat kita lupa akan gelapnya tipu dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin.